lagi-lagi naturalisasi. Ini yang membuat pemuja lokal pride semakin panas. Panas terus ya dia ya? Panas terus. Kok naturalisasi? Memangnya pemain lokal nggak ada yang bagus? Iya. Dan naturalisasi ini Nathan Cho ya. Nah, Nathan Cho ini menjadi topik hangat di sepak bola nasional ya. Nathan Cho ini pemain belakang yang bisa bermain di berbagai posisi. Bisa bek kiri, pendamping Ronny Dararhan, bisa bek tengah juga. Trio dengan Jordi Amat dan Ilkan Bagot, ataupun bek kanan juga bisa, bahkan mungkin gelandang bertahan juga bisa ya. Nah, multifungsi ini. Masa tak diambil sih, ambil aja dong. Ya udah pastilah, kan kemarin udah diperkenalkan ke Pak Presiden Jokowi lagi. Nah, dan di bawah Erick Thohir loh. Mungkin aku cerita sedikit ya dari itu. Nathan Cho ini awalnya waktu wawancara doorstop Erick Thohir itu hamin satu pertandingan kemarin. Itu Erick Thohir belum kasih kayak respon, kayak belum kenal Nathan ini siapa. Iya, kayak belum kenal ya. Dia lebih kasih J, ini naturalisasi kita terdekat J. Memang J paling dekat. Tapi waktu pertandingan itu Nathan itu sebenarnya statusnya dia cuma mau nonton biasa sama bapaknya. Iya, hanya mau nonton. Ya kan. Keturunannya dari Semarang, Belanda. Ya. Orang Belanda. Itu dia waktu itu waktu mau nonton di tribun, dijemput salah satu esko PSSI juga ke orang kepercayaan di BUMN-nya Pak Erick. Itu Arya Sinulinga. Bung Arya. Kenalkanlah ke Erick Thohir. Nah, Erick Thohir kenal, oke, kenal. Nggak hanya sampai situ, dikenalkan juga ke presiden. Dikenalkan ke Presiden Jokowi. Jadi artinya apa? Semua mendukung kan? Semuanya mendukung. Fix ACC lah. Pemain Swansea City, Liga 2 Inggris, bayangkan loh. Masa nggak diambil kan? Ini akan menjadi jawaban bagi posisi belakang Indonesia ya. Nah ya, bisa bek kiri. Bisa bek kiri. Katanya dia juga bisa center back sebelah kiri. Nah, center back sebelah kiri. Center back sebelah kiri. Dan dia pemain Swansea. Aku ingat itu sih, kalau Swansea Miguel Michu. Nah, Miguel Michu ya. 2013-an ya. Dan itu hampir setiap pagi begitu dengar berita olahraga, Michu lagi. Jadi klub ini bukan permainan gitu. Iya. Ya walaupun di tabel Championship tuh di bawahnya Ipswich Town sekarang. Iya. Klubnya kan Bagot. Nathan bek kiri dia role utamanya. Kita udah ada Arhan, ada Shen yang belum kemarin. lagi Robbie Darwis itu lebih oke kiri bisa. Iya. Lebih ke gelandang gitu ya. Lebih ke gelandang sama bek kanan. Betul. Terus ada Edo Persib Bandung. Anje Sayuri. Mungkin Dewangga juga bisa. Dewangga juga bisa mungkin ya. Nah, persaingannya kan makin ketat nih. Semakin ketat Dan dong. Arhan ini kan yang maksudnya satu-satunya yang hampir selalu main di era Sintayong. Ya benar. Terancam nggak kira-kira Arhan di dari Nathan? Kalau dia mainnya begitu terus, ya pengaruh klubnya juga ya, mungkin akan terancam posisinya. Tapi kalau dia berani pindah ke Suwon tadi katanya, Suwon FC, dan bisa bermain bagus kembali ke performa terbaiknya, mungkin akan bisa bersaing dengan Nathan Cho. Nah, Nathan Cho ini kan kalau misalnya mau tandem dengan Arhan, dia di bek tengah, Arhan bek kiri juga bisa. Tapi kalau mau rolling juga bisa sih. Ya, tapi intinya kalau dia masih bermain begitu ya, nggak akan bisa diharapkan lah kalau Arhan ya. Ya, memang kalau kita bicara akan terancam, ya pasti terancam. Tapi kan sebenarnya permasalahannya bukan karena coachnya akan mengancam atau tidak, tetapi bagaimana memang kombinasi di squad yang sekarang sudah ada ini masing-masing bisa bersaing dengan bersih atau kompetitif. Dan pilihan sebagai pelatih itu lebih banyak varian. Andaikan saja seperti laga kemarin lawan Brunei, Arhan tidak perform, ada yang lebih bagus, bisa Nathan Cho ataupun nanti pemain lokal lainnya tidak masalah. Asalkan itu tadi persaingan kompetitif kan membentuk ya tim ini menjadi punya kualitas yang bagus, makin solid, makin bisa bervariasi secara taktikal. Jadi dia di latihan ataupun ketika dipanggil itu pun
ngasih apa yang terbaik ya. Pasti. Gitu. Iya. Jadi saya nggak ada satu slot Ya, slot aman khusus lah. ya, slot aman ini tidak akan iya. tergantikan ya, unreplaceable, tidak ada. Iya. Gitu. Semua berkompetitif untuk bersaing. Iya gitu kan. Shen pun yang kemarin main bagus lawan Brunei, Iya. tetap nggak aman Gitu gitu. nggak aman, semua Tetap tidak ada. aman, tidak ada yang aman. Nggak aman. Arhan apalagi gitu loh. Ya. Buktikan performa terbaik bersaing dengan Nathan Chu. Nah menurut kalian gimana? Nathan Chu ini. ini mengancam Arhan apa enggak ini? Bisa kok. Makanya Betul. menjadi di bawah. Bagaimana kita sempat bahas itu cukup ramai ya video. Ramai. Ramai. Sangat ramai, bahkan ya melebihi ekspektasi kita selama ini kan. Atensinya ya. Ternyata ya audiens juga. penonton ini pada suka apa namanya berita-berita naturalisasi ya. iya, Iya. sangat. Sangat suka. Soalnya sampai sejauh ini sangat membantu gitu loh. Betul. Dan ya ini membuka para pemuja lokal pride lah. Secara tidak langsung bisa dikatakan iya, sangat buka banget. Ya. Ya dan itulah Nathan Chu ya yang mudah-mudahan prosesnya cepet ya kan. Proses naturalisasi itu cukup di Indonesia itu cukup agak sulit ya. Agak sulit. Bukan sulit, panjang. Melalui proses panjang. memang. Pertama kan dia kalau sudah oke, kemarin kalau seperti Nathan dan Jay itu Iya. dia akan dilaporkan ke Kemenpora. Iya. Menpora. Sudah oke, langsung naik ke Kemenkumham. Iya. Iya. Kemenkumham terus ke Komisi 3. Komisi 3 udah oke ke tangan presiden. Iya. Presiden Ya, nanti Kepres kan akan keluar Kepres setelah keluar. presiden menandatangani. Setelah oke langsung disumpah. Tapi kan Ya, mengambil di sumpah. sumpah kan dia harus datang ke Kemenkumham. Nggak Betul, bisa di betul. dubes. Iya. Di dubes di kalau Nathan kan di Inggris nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Di Inggris dubes Indonesia di Inggris nggak bisa, dia Nggak harus bisa. datang. Ya kan masalahnya datangnya kan harus pas international break. Iya, makanya. International break. Ketika dia udah disumpah dapat KTP udah jadi WNI tapi kan nggak bisa main di Betul. di timnas, dia harus pindah federasi dulu. Federasi. Iya, pindah Dari federasi. Belanda ya dia ke NVB ke PSSI. Iya. Itu proses itu. Prosesnya begitu. Baru setelah itu Baru setelah itu bisa. siap berjersey dengan lambang Garuda di dada. Betul. Ya harapannya mungkin dua pemain ini Jay Itzes dan Nathan Chu bisa di Piala Asia. Harapannya Iya. sih. Sangat Secepatnya. Dan- secepatnya ya. Iya, secepatnya. Jadi terakhir Oktober awal tuh dimasuk ke Kemenkumham. Iya. Iya. Ya, sudah sampai Kemenkumham ya saat ini ya. Dan ya itulah harapan untuk Nathan ya. Dari segi postur sih aku yakin sih main ini oke lah. Oke. Mudah-mudahan ya nggak berhenti sampai sini lah. Iya, tapi kan memang ya itu tadi ya. Boleh kita menaturalisasi asalkan sesuai dengan kebutuhan tim. Nah itu kan kita kemarin bahas. Betul. Dan diimbangi dengan akar rumput kita, Pembinaan. pembinaan. Benar. Iya. Jangan kan kompetisi dari usia 6, Betul. 9, 12, Betul. 12, 15, 15, 17, 17, 21 dan sampai 9. Iya. Nanti lama-lama kan akan timbul juga tuh pemain-pemain yang lokal kan, yang tidak kalah juga bersaing dengan pemain yang dinaturalisasi. Ya kelamaan. Ya, mungkin apa yang bilang ya gimana gitu ya pembinaan kita nggak jalan ya Marcelino, Rizky Ridho itu bukti dari Bukti pembinaan dari Itu buktinya. tidak jalan itu karena memang sebenarnya tidak ada keseriusan sebenarnya yang Iya. berlebih. Gitu. Benar. Kalau ada keseriusan ya nyatanya sudah terbukti kan. Pas Ramadan Sananta pun juga produk lokal masuk. nah ya itu masih ingin apa namanya ya gini lah sebenarnya perdebatan lokal itu sebenarnya tidak perlu dipanjang lebarkan. Kita bersama-sama membangun akar rumput ya, bagian Iya. akar rumput timnas kita ini agar nanti ke depan ya pemain kita juga bisa seperti timnas Jepang. Wah, ya itulah Full pelatih lokal, full pemain lokal. dan itulah harapan kita untuk timnas ya. bisa main di Piala Dunia nanti ya. Betul. Jangan lupa tetap pantengin Gearbox, like, comment, share boleh dan subscribe. Yes. Vamos.